Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Konten podcast interaktif pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kerejengan. Kali ini kita kedatangan sahabat Sani Uye. Saya nggak tahu ini nama lengkapnya siapa, sahabat? Nama saya itu nama lengkapnya Muhammad Hasani, Mas. Muhammad Hasani. Muhammad Hasani. Kok bisa dipanggil Sani Uye? Oh. Sani Uye itu sebenarnya panggilan saya di pondok teman-teman, Mas ya. Ketika itu saya itu kan senang musik reggae. Gitu. Oh. Nah, musik reggae itu kan ada Uye gitu, Mas Oh ya. iya. Dan saya senang itu musik reggae bukan karena faktor penampilan anaknya, enggak, tapi isi lagunya, Mas, masalah perdamaian, cinta kasih, cinta damai dan semacamnya. Itu kan identik Nahdlatul Ulama, Mas ya. Ijo-ijo. Siap. Sahabat Sani Uye ini adalah konten kreator ya, sahabat. Ya, konten kreator Acak-acak. Beliau punya channel YouTube sendiri, ya, channel YouTube Sani Uye. Sani Uye. Nah, menariknya di konten Sani Uye itu ya konten-konten yang memfilter, kemudian konten-konten yang membalikkan seolah-olah mereka yang nyerang kita, mereka yang menuduh kita, kemudian membid'ahkan amaliyah kita, amaliyah Nahdlatul Ulama. Nah, seperti itu. Nah, sebelum ke sana, Mas, Iya. Saya pengen jauh lebih mengenal sahabat Sani Uye ini. Nah, santri, Mas. Alhamdulillah santri, Mas, sampai sekarang. Mazil tu Toliban. Oh iya. Di pesantren? Di pesantren ya, Mas. Di pesantren masih bantu-bantu daerah. Pondok apa? Pondok Zainul Hasan Genggong. Zainul Hasan Genggong ya. Wah, santrinya Mbah Hasan Sepuh. Hasan Sepuh. Nah, beliau ini masih dari sejak tahun berapa mondok dulu? Saya itu mondoknya 2006, Mas. 2006 bulan 6 seingat saya. Wih. Kira-kira sudah berapa tahun Allah alam. Angka cantik itu. Bulan 2006, bulan 6. Bulan 6. Nah, dulu ketika mondok MTS apa dari Aliyah? Langsung Aliyah saya, Mas. Langsung Aliyah. MAK berarti. MAK Madrasah Aliyah Keagamaan. Terus setelah mondok kuliah di Unzah. Di Unzah Universitas Zainul Hasan Genggong. Fakultas Tarbiyah, Mas. PAI. Ya. Oh, PAI. Kemudian alamatnya di mana, Mas? Alamat saya ya Kerejengan, Mas. Kerejengan ya. Kerejengan. Asli Kerejengan. Di desa? Asli di desa Opo-Opo. Desa Opo-Opo Pendil. Ya. Oh. Dekat, Mas, dengan jenengan kan ya. Iya, jadi sahabat Umam, namanya Umam. Ini lama tak berjumpa. Sahabat Sani ini sebenarnya dekat dengan kita, tapi ya orang-orang di luar dekat dengan Mas Sani dan kita jauh dari Mas Sani gitu. Orang-orang luar itu banyak sudah fans dari sahabat Sani ini. Iya, Mas, di YouTube gitu. Ya, alhamdulillah, Mas. Mainnya di YouTube memang. Mainnya di YouTube. Bahkan kadang banyak yang minta nomor WA, cuma saya kan tahu sendiri, Mas, takutnya gimana itu kalau WA tersebar di umum itu kan nggak enak gitu, Mas. Nah, konten-konten yang di YouTube-nya Mas Sani Uye itu sampean buat YouTube dari tahun berapa? Ya cuma bulan puasa yang kemarin, Mas. Anggap 1 tahun lebih. 1 tahun berarti? Iya, 1 tahun lebih. Oh, tapi subscribernya sudah berapa? Alhamdulillah ya, disembunyikan, Mas. Oh, disembunyikan. Ya, oh. Sebenarnya ya kalau dibuka itu 57.000. 57.000. Sudah dimonet? Sudah dimonet ya. Wah, sudah dimonet. Alhamdulillah. Sudah cair berarti. Kalau masalah cairan itu ya saya larikan kepada beli kitab, Mas. Oh gitu. Soalnya selama ini saya baca kitab kan di perpustakaan pondok. Oh, iya. Dan saya ingin sekali mengumpulkan itu kitab-kitab karena masih banyak, Mas ya. Soalnya apa ya? Orang itu harus selalu belajar, Mas. Karena alam tidak pernah berhenti mengajar. Mengajari kita. Oh iya. 1 tahun membuat konten dan kira-kira kenapa kok pengen tahu ini kita? Kenapa kok bisa di konten yang memfilter
kelompok sebelah. Kelompok sebelah, iya kan, yang membid'ah-bid'ahkan kita. Kok bisa inisiatifnya ke sana dulu? Gimana itu ceritanya? Itu berawal dari sebuah amanah keilmuan, Mas ya. Ya. Sebagai orang yang tahu kebenaran, saya pribadi sangat jahil, Mas. Saya bodoh. Tetapi walaupun kami bodoh, kami tidak ada keinginan untuk membohongi umat. Ya. Lah, ketika kami itu sering juga menjadi penggiat YouTube, Mas. Ya. Kami itu menemukan ada beberapa ceramah daripada ustadz-ustadz kelompok sebelah yang seringkali atas nama ulama, Mas. Apalagi sampai atas nama Syafi'iyah. Yeah. Tetapi setelah kami dengar ceramahnya tadi itu loh, tidak sesuai dengan isi keterangan kitabnya. kitab beliau. Nah, contoh banyak kan, Mas, sampai saya itu ya bukan sombong sebenarnya, tetapi ini biar mereka umat tahu. ini tahu. Kalau memang mereka itu merasa benar dengan tanggapan kami, tidak nerima, Mas, monggo ngajak dialog. Sampai saya seperti itu, Mas. Contohnya Farhan Abu Furaihan, Mas. Itu kayak orang mana, apa Bali apa, Allah alam ya. Itu atas nama Imam An-Nawawi. Terus siapa lagi itu? Kayak Badrus Salam ya, Badrus Salam. Itu Wahabi semua, Mas. Atas nama Imam Nawawi, bahwa katanya Imam Nawawi itu mengkritik ulama yang mensunahkan melafatkan niat. Dikritik katanya Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Lah, kebetulan di kamar kami di perpus itu kan ada, Mas, kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Lah, setelah dicek ternyata tidak seperti apa yang disampaikan mereka. Malah yang dikritik Imam An-Nawawi itu sebenarnya adalah ulama yang mewajibkan melafatkan niat, bukan yang mensunahkan. Karena dalam madhab Imam Syafi'i sendiri jelas bahwasanya melafatkan niat itu sunnah. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Nah, berarti kan sudah kekacauan dalam menyampaikan ilmu itu, Mas. Berarti mereka itu berusaha untuk membodohi kita, membodohi umat itu. Saya kurang tahu apa mereka itu niatnya membodohi atau mereka memang tidak tahu dan nggak ngerti keterangan kitab. Keterangan kitabnya. Ya, gini. Berarti ada dua kemungkinan, Mas. Iya, kemungkinan pertama mereka memang itu niat menipu. Kemungkinan kedua mereka salah itu paham, memang salah paham akan isi kitabnya. Akhirnya nyampaikan sesuai pemahaman mereka, gitu, Mas. Ada dua kemungkinan. Nah, yang kemungkinan kedua itu coba kita kira-kira ya, kenapa mereka itu tahu isi kitabnya tapi nggak begitu tahu detail. Kenapa kok bisa lantang menyuarakan seperti itu? Ya mungkin ya karena semangat mereka yang terlalu dalam membela agama mungkin, Mas ya. Tetapi kan perlu dipahami, semangat memperjuangkan nilai-nilai agama itu harus diimbangi dengan ilmu, kan, Mas. Ilmu, ya. Karena amal tanpa ilmu ini kan percuma. Gitu. Dalam kitab Taklimul Muta'allim itu sampai dijelaskan itu, Mas, bahwasanya ada orang yang bisa menjadi fitnah ini. Yang pertama adalah orang alim. Yang tidak mengamalkan ilmunya. Alimun mutahatik. Tetapi wa akbaru minhu jahilun mutanasik. Yang lebih parah lagi adalah orang jahil, orang bodoh, Mas ya. Tetapi sok-sok mau beribadah. Bagaimana mungkin mau beribadah bahwa masih nggak tahu cara punya ilmunya itu ya. Jadi bahayanya juga di sana, Mas. Kalau ada orang semangat membela agama tetapi tidak diimbangi dengan ilmunya. Ini bahaya. Sering itu, Mas, sutat sebelah itu. Saya sering ngomong sutat. Karena saya nggak rela identitas ustadz itu diberikan kepada orang nggak layak, Mas. Akhirnya saya plesetkan aja. Jadi sutat. Gitu. Siap. Sutat sebelah itu. Karena ustadz itu kan mahal, Mas. Guru besar. Bagaimana mungkin saya akan berikan label ustadz ini kepada orang-orang yang pemahamannya seperti itu, gitu loh. Contoh lagi kan banyak itu juga mereka atas nama Imam Asy-Syafi'i. Contohnya Abu Haidar, Mas. Abu Haidar itu ustadz siapa itu kelompok sebelah juga. Dia sampai mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan haram, bahkan membuat salah satu penyebab syirik adalah membaca Al-Quran di sisi kubur. Ini, Mas ya. Syirik kan? Lah iya katanya. Dan itu dia nisbatkan kepada Imamuna Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Ini. Padahal dalam kitab Al-Um sendiri, Mas, sampai itu gimana ya, ngeri, Mas. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sendiri sampai menyatakan wa uhibbu
lau quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyit. Sampai saya hafal itu Mas, redaksi Al-Um itu Mas. Iya. Dan saya senang ketika Al-Qur'an dibaca di sisi kuburan. Apalagi mazhab ulama-ulama Syafi'iyah di kitab I'anatul Talibin, Hayatul Muhtaj atau Syarhul Bahjah dan semacam itu Mas. Banyak pokoknya ya. Apa ya? Ulama Syafi'iyah itu justru mensunahkan kita ketika ziarah kubur ngaji di sisi kubur. Kok malah ada Ustadz Wahabi itu yang mengatakan Imam Asy-Syafi'i menyatakan penyebab syirik adalah ngaji di kuburan. Ini kan luar biasa kan Mas ya, kebohongannya luar biasa. Namun anehnya lagi Mas, kaum-kaumnya itu loh fanatik buta. Kitab sudah dibacakan, saya kan tampakkan Mas kitabnya itu Tapi mereka malah Allah-Allahnya apalah. Itu fanatik buta, itu bahaya. Oleh sebab itu kalau sudah kami terangkan dengan kitabnya, oleh sebab itu saya sering katakan mereka tidak butuh hujjah, tapi mereka butuh hidayah. dari sudah saking mangkelnya gitu. Iya, saya saking mangkelnya. Mereka sudah nggak butuh hujjah, tapi cuma butuh hidayah. Iya. Kami selalu berdoa Mas, semoga Allah memberikan hidayah. Ya, amin. Nah, ketertarikan atau apa? Keterlibatan seorang sahabat Sani Uye ini di dunia konten kreator di YouTube itu berawal dari ajakan teman atau memang dari dirinya sendiri. Ayolah, kalau semisal kan kamu kan pinter, ada kan biasanya teman kayak gitu. Kamu kan pinter, mbok cobalah itu diimbangin kemudian main di YouTube, atau memang berangkat dari diri pribadi? Sebenarnya ada teman yang memberi motivasi Mas. Saya berawal dari tulisan. Oh, sampai nulis juga dulu. Di mana kalau nulis? Resistensia UY. Tetapi itu blogspot. Ya. Itu dari teman kampus Jember Mas ya. Nah, dia itu datang ke rumah untuk minta tulisan. Hanya saya gini. Kebetulan saya punya tulisan sebenarnya untuk bantahan kaum sebelah. Saya sudah punya file sebenarnya Mas ya, atau catatannya. Sampai saya bikin buku itu Mas setebal 300-an halaman. Sudah dibukukan cuma tidak di fotokopi. Tulisan tangan itu Mas. Tulisan bukan tangan. ketikan, tulis tangan saya pribadi. Masalah hukum-hukum fikih. Lah setelah itu teman saya itu yang dari Jember itu minta. Lalu setelah itu hari Lebaran Mas ya, dia datang ke rumah. Sekarang itu zamannya YouTube bro katanya. Gimana kalau sampean bikin YouTube aja? Hanya saya pikir, tapi saya gaptek. Saya gaptek. Akhirnya saya gini, orang gaptek pun kalau berusaha insya Allah akan bisa Mas ya. Agama aja sulit, dunia itu kan mudah. Yang penting punya HP sudah iso kan Mas ya. Hanya saya bikin, pertama kali saya nggak tahu gimana cara nguploadnya gitu Mas ya. Akhirnya dengan teman-teman itu, ayo bikin konten yuk untuk membantahnya. Akhirnya lama kelamaan ya kok ada subscriber masuk, ada dan semacamnya, dukungan dari teman-teman Mas. Hanya kami tambah semangat. Lah dari situ ya kami minta kepada teman-teman kalau ada konten-konten yang sekiranya berupa ilmiah Mas ya, berupa ilmiah atau apalagi membela amalia kita yang sebenarnya tidak bid'ah tetapi dituduh bid'ah, itu butuh didukung Mas. Karena dukungan daripada komentator itu sangat membantu memberi semangat. Memberi semangat kepada yang bikin konten tadi. Banyak Mas ya. Contoh di ini apa nama channelnya sudah Mas? Just Ansor. Lah, Just Ansor. Kalau channelnya PAC GP Ansor Gerejengan. Nah, ini juga butuh dukungan dari teman-teman. Sebab kalau semakin kita banyak dukungan, maka kita tambah semangat kan Mas. Betul. Lah, butuh semangat. Nah, ini sebenarnya paling benarnya kemarin itu kan kita mendatangkan juga Jenderal Akta. Jadi di Ansor itu di PW Ansor Jawa Timur itu ada tim Akta namanya. Ansor Cyber Trop Academy. Nah, kita itu yang bergabung di Akta itu adalah yang yang bergiat di media sosial. Nah, tujuan diadakannya Akta itu karena keresahan kita. Banyak kan kita di media-media sosial, di Twitter kan kita diserang. Kemudian kita diserang. Nah, oleh tim Akta ini bagaimana cara meredam? Nah, di kita Mas ya, di kita itu kemarin yang saya juga menyampaikan ini ke sahabat Nisun kemarin yang Jenderal Akta itu. Nah, di kita mereka menyerang kita habis-habisan sampai kita mau mati.
Iya kan ya. Tapi di kita anehnya kita untuk menyerang mereka itu nggak sampai mati. Cuman sebatas mempertahankan diri saja. Nah itu. Nah di kita di Akta itu ya gitu tugasnya. Betul yang kata sampean tadi bahwa Semangat. kita itu perlu didukung. Perlu dukungan. Perlu dukungan. Namanya manusia, Mas. Iya dari sahabat-sahabat yang ada di sekitar. Terus kemudian kita melihat juga bahwa ya di MWC sendiri ada channel YouTube Naja itu kan, channel YouTube Naja. Nah, subscribernya cuma masih 300, nggak naik-naik. Itu kenapa dengan channel kita? Padahal kan ya banyak lah konten-konten juga yang Orang-orang NU banyak, Mas. orang-orang NU kita. Tapi kok bisa, Mas? Ya. Kok bisa gitu? Gini, Mas ya, mungkin orang NU itu banyak yang kurang minat dalam medsos karena mungkin sibuknya beribadah mungkin, Mas ya. Oh gitu, ya kan ya. gitu. Sehingga Oh, iya. sulit untuk buka YouTube dan semacamnya. Harus husnudon. Padahal Mas mau tidak mau medsos itu sekarang kan dikuasai oleh orang-orang mereka itu. Iya. Daripada gini, Mas. Kenapa saya itu sampai kalau saya pribadi, Mas. Iya. Saya kok punya semangat untuk menebarkan ilmu dan semacamnya. Karena gini, saya pernah bilang ke anak-anak, kamu tahu nggak preman yang mabuk itu, Mas ya, itu kan bangga dengan perbuatan mereka. Ya. Kenapa saya yang menyampaikan ilmu tidak bangga? Tidak bangga. Ya, kan kayak gini. Ya. Apalagi sampai ada dukungan dari teman-teman, Mas. Itu tambah semangat. Ya. Walaupun niat kita tetap harus lillahi ta'ala. Ya, betul. Tetapi kenapa kita senang ketika banyak dukung? Karena kita tahu berarti umat masih membela kebenaran. Oh, Kan kayak gini, Mas. Iya. Umat masih membela kebenaran, tidak apatis, tidak bersikap a priori. Iya. Jadi channel Ansor ini, Mas, ini Iya. perlu dukungan dari teman-teman ya, apalagi yang ngaku Nahdlatul Ulama. Perlu didukung memang. Oke. Memang kelemahan kita selama ini di medsos memang. Di medsos. Kelemahan kita di medsos. Padahal kita diserang habis-habisan di medsos. Lah, Kita diserang habis-habisan di medsos. malah orang-orang kita tidak semangat di medsos. Iya, tidak semangat Ini di bahaya. medsos. Nah, itu bahaya. Bahkan sadar nggak, Mas Sebian, bahwasanya pengaruh pondok kalah dengan pengaruh medsos. Nggak sadar sih. Ya kan ya. Coba, Mas, pondok paling banyak santrinya berapa, Mas? Oh iya. Pondok paling banyak berapa? Anggaplah sudah 1000 Ya, ya. 1000. 1000 atau 2000. 2000, Itu pun yang ikut 10.000. ngaji banyak yang tidur. Ya. Ada lagi yang ngumpet di jeding. Iya. Sedangkan di medsos yang lihat itu sampai ada yang jutaan, Mas. Iya. Bayangkan kalau mereka aktif di Ma'hadul YouTubiyah ya. Wih. Ya kan? Pondok YouTube, Mas. Iya, pondok Dengan YouTube, ya, pondok iya, yang iya. memang nyata, Iya. berarti kan kalah saing, Mas. Kalah saing kita ya. Iya betul. Oleh sebab itu kami perlu untuk alam nyata cukuplah pesantren, tetapi alam maya maka harus santri turun tangan. Wah, sepakat itu. Sepakat. Alam nyata cukup kiai, alam maya santri harus menguasai. Jadi di ketika di pelatihan Akta itu kemarin kita ada moto Lah, bersama malaikat mengawal NU di dunia maya. lah. Mantap itu, guys. Mantap. Keren kan ya? Keren, Keren kan keren. ya? Nah, tinggal kita bagaimana mengimbangi gerakan-gerakan kita, gerakan-gerakan amaliyah kita yang Ya. secara dohir kita kan selama ini nampak hanya kegiatan-kegiatan yang ya gerakan di masyarakat, Ya. santunan gitu kan. Padahal kita juga butuh gerakan di dunia maya itu. Butuh banget, Mas. Butuh itu. Nah, makanya Eman sebenarnya dengan jumlah kader, Ya, dengan besar. jumlah warga Kita Nahdliyin besar. yang besar ya kita tidak memperhatikan itu. Lah. Memperhatikan itu. Ya setidaknya lah kita subscribe, tonton channel Sani Uye gitu kan. Ya kan Ya. untuk biar bisa ngimbangin paham-paham mereka yang sudah kadung masuk ke kita. Mereka itu kadang kalau dakwah, Mas ya, dakwah kan asik kan? Asik. Asik kan? Atas nama sunnah, Mas. Masuk ke remaja-remaja, oke. Remaja. Masuk ke orang-orang tua, oke. Nah itu loh yang saya nggak habis pikir selama ini bahwa ya adalah dari kita pemuda-pemuda dari kita juga menonton mereka Nah, akhirnya terpengaruh kemudian ikut nge-share di status lah. mana WA, status WA, Instagram. Berarti kan mereka sudah diminati oleh kalangan kita
secara tidak miris langsung. memang miris. Padahal kita akui Mas ya, bahwasanya terlalu banyak kiai-kiai kita di pesantren yang jauh lebih alim. Tetapi kita kenapa tidak ada semangat untuk nge-share? Nah, Ini tidak ada semangat untuk nge-share, tidak ada semangat untuk ngambil satu momen di mana kiai kita itu sedang berdakwah, kemudian kita share. kita share. Padahal itu nilainya ibadah juga. Nilainya ibadah, sama-sama ibadah. Malah kita ini kok malah lebih semangat ya nge-share daripada ustadz-ustadz yang baru nongol. Itu. Cuma bondo kembali ke Al-Quran, Hadis. kembali ke hadis katanya Mas. Kembali ke, saya sampai gini Mas, kembali ke Al-Quran piye? Emangnya kita keluar dari Al-Quran, yang kembali yang sudah di luar. Kalau kita nggak perlu kembali, memang nggak pernah keluar dari Al-Quran kan Mas? Iya. Apalagi kalau dikatakan kembali ke Al-Quran itu maksudnya gimana? Wong kita ini berbeda pendapat. Contoh saja Mas, aula mastumun nisa yang membatalkan wudhu itu kan Mas ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i kan batal wudhunya kalau nyentuh lain mahram Mas ya. Tapi kalau Imam Malik kan nggak batal. Terus kita ngomong-ngomong keluar kembali ke Al-Quran. Al-Quran yang mana? Versi Maliki atau versi Syafi'i gitu loh. Apalagi versi terjemahan. Lah ini kan lebih bahaya lagi Mas ya. Jadi itu kita ini kurang menghargai perbedaan Mas. Kurang menghargai. Sehingga kita keluar kita kembali ke sunnah. Seolah-olah menganggap siapa yang tidak sesuai dengan kita dianggap bukan ahli sunnah, tetapi ahli bid'ah. Iya. Makanya sampai ada istilah sekarang ustadz sunnah. Ada ya? Wah, sekarang itu ustadz sunnah Mas. Ustadz sunnah. Ustadz sunnah. Ustadz sunnah boyku. Seakan-akan yang di luar mereka ustadz apa? Ustadz bid'ah. Iya. Berarti secara tidak langsung ya seperti itu. Lah iya, ustadz sunnah. Kalau saya gini, kalau mereka ustadz sunnah, tapi kalau guru-guru kita ini ustadz wajib Mas. Wajib diustadkan sudah. Kalau cuma sunnah kan piye. Ada istilah seperti itu Mas. Ada bikir sunnah. Sepeda motor ada sunnahnya. Nanti dibuat perumahan sunnah. Aduh. Sudah ada perumahan syariah, masih ada perumahan sunnah nanti ini. Iya. Orang-orang yang berjuang demi agama itu Mas seringkali menutupi bahwa mereka itu atas nama agama. Ya. Itu. Makanya contoh Nahdlatul Ulama. Ya. Kan tidak ngambil dari sisi keagamaan Mas. Jadi bukan ajaran apa itu yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, enggak, tapi Nahdlatul Ulama. Muhammadiyah juga seperti itu. Kan sekarang ini kan Ya. ya, Salafi yang ngikuti ulama salaf katanya, ternyata ngikuti Albani. Ya kan ya, ternyata ngikuti Ibnu Utsaimin yang semuanya kholaf itu. Ulama modern ya, salaf yang mana? Kalau ngikuti salaf ya 4 mazhab itu kan Mas ya, Imam Syafi'i. Dan kalau terjadi perbedaan pendapat, mari kita saling hargai. Oke. Itu aja. Dialog. Dialog. Sampean pernah diajak dialog nggak Sama mereka? Atau sampean ngajak dialog mereka? saya sering Mas ngajak dialog. Tapi tanggapannya gimana? Ya nggak ada tanggapan kan. Ada Mas salah satu ustadz mereka itu namanya Daswan Setiawan. Ya. Dia sok menerangkan membid'ahkan tahlilan menggunakan kitab I'anatul Thalibin. Jadi tahlilan, padahal di sana konsepnya itu Mas bukan tahlilan yang dilarang, tetapi kaul mufti, ketika mufti ditanya ada di suatu wilayah tradisinya Mas ketika mereka itu takziah, malah mereka nunggu makanan. Karena berat hati si tuan rumah ahlul bait itu merasa berat, akhirnya terpaksa memberikan jawaban mufti, na'am ma yaf'aluhun nas itu minal ijtima dan semacam itu bid'ah. Padahal konteksnya di sana adalah ketika orang bertakziah nunggu makanan dan keluarga pihak si mayit merasa berat, itu haram. Memang haram Mas. Contoh Anda memberi sepeda ke saya tapi berat hati, saya nggak boleh menerima kan? Iya. Lah, ketika itu mereka mengatasnamakan ini berarti tahlilan haram. Padahal tahlilan adalah ihda'us thawab. Ini kok bahas masalah makanan. Jadi mereka tidak bisa membedakan mana tahlilannya, mana suguhan makanannya. Ya. Dan yang ada di kitab I'anatul Thalibin itu ternyata masalah ketika keluarga mayit berat memberikan. Sekarang apakah orang-orang yang memberikan makan itu berat hatinya Mas? Nah ini kan jadi masalah. Justru mereka ingin sedekah atas nama siapa itu Tuan rumah, keluarga yang sudah yang ditinggal mati. Dan itu ajaran Islam kan Mas, sedekah anil mayyit itu. Itu. Iya. Lah akhirnya saya ajak dialog ini Mas. Kalau memang berani monggo dialog. Lucunya ketika saya ngajak dialog, YouTube saya di take down Mas. Yang take down siapa?
Ya pihak sana ada laporan kan ketika di take Oh, down, iya, iya. dihapus dari YouTube, itu masuk ke Gmail mas. Jadi video saya dilapor, akhirnya dihapus oleh pihak tim YouTube. Oh, bahaya. Ini rusaknya mereka. Oke, Gitu. kita bisa bantu kalau masalah kayak gitu. Masalah take down itu. Take down. Heeh. Tapi ya tergantung laporan YouTube, laporan mereka juga. Kalau jumlah laporan mereka banyak, ya Iya. kita kewalahan juga, Mas. Walahan. Ya mungkin ketika nanti sampean ya sudah kadung mangkel ya. Ya bisa lah ajak kita. Lucunya untuk- lagi mas untuk- ya, sampai untuk- ada Gmail masuk. Heeh. Jangankan video cuplikan punya saya mas, foto Ustadz Wahabi saya upload itu bisa mereka laporkan katanya. Iya. Untuk menghanguskan itu. Iya. Padahal jujur, Mungkin laporannya itu pencemaran nama baik gitu mungkin kan. bukan di- mau ngapus channel itu mas. Mau ngapus. Padahal kalau boleh jujur mereka itu channelnya seringkali kan mengambil cuplikan video ahli sunnah. Tapi ahli sunnah kan damai, Iya. nggak pakai lapor-lapor Iya. untuk apa mendelete atau Iya, apa, iya. enggak nerimo. Punya saya aja diambil cuplikan video mas ya. Kalau saya memang tega ya tak take down juga ya. Berapa video yang sudah di take down? Oh banyak ya. Sudah banyak, Banyak. dari mereka itu ya. Punya saya mas ya, video saya hampir 500-an. Karena ada laporan dan semacamnya, akhirnya saya hapus menjadi 70. Bayangkan, Tapi sekarang 70 itu sudah 3 bulan. Akhirnya saya ngupload terus, hanya alhamdulillah sekarang 240-an. Itu video dari 490-an sampai saya hapus semua. Karena itu mas mempertahankan ketika channel baru itu kan sulit terangkat Iya, lagi. sulit lagi. Sedangkan umat butuh ilmu mas. Iya, Nah, ini iya. bahayanya. untungnya bukan channelnya yang dilaporkan. Lah, mereka licik pokoknya. Ketika mereka dibantah, mereka tidak bisa pakai hujah, mereka pakai blokir. Karena Iya. dalil main blokir. Iya, iya. Itu mereka. Ya, salah satu cara sederhana memang kalau kita pengen membantu sahabat-sahabat kita yang berjuang di medsos itu. Ya selain subscribe channel YouTube dari kita, kemudian kita like, kita share, kemudian ya yang paling penting sahabat-sahabat bahwa ketika mereka nge-share video mereka atau mengupload video mereka, kita nggak usah tonton, Ya. nggak usah ditonton, kemudian kita nggak usah kadang kan ikut komen itu kan, Komen. ikut komen, kita kita mangkel, tapi mangkelnya di komenan mereka, mereka yang yang saya lewat Iya. kan, iya kan, Yang untung mereka. yang untung mereka. Ya, setidaknya kita nggak usah komen lah, kita nggak usah komen, kemudian kalau kita tetap komen di sana ya tetap mereka yang untung. Ngaruh banget mas. Ngaruh, kan? banget. Like itu ngaruh banget. Akan keluar di beranda mas. Iya. Like komentar yang positif itu berpengaruh. Makanya saya minta teman-teman kepada siapapun untuk mendukung channel ini, yaitu channel Ansor Iya. Kerejengan mas ya. Ya. Karena ini channel baru yang butuh didukung dan insya Allah akan tetap mengawal kita semua sebagai masyarakat Nahdien untuk membentengi umat ya. Nah, dari itu. sana. Ya, sahabat Sanioye nanti ya bisa juga lah gabung di kita itu. Ya kita ya ada posisi yang cocok sebenarnya di Sanioye ini, yaitu kita ada Banom, yaitu MDS, Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor. Nah, mungkin nanti ke depan kita konten-konten yang membahas tentang kelicikan mereka atau mungkin Bongkar semuanya. membongkar semuanya. Kita bisa ya melibatkan sampean, kemudian melibatkan dari ahli yang lain juga. Yang lain ya benar. Penting itu mas ya, masyarakat butuh Harus. benteng sekarang Ya, ya. ya. Alhamdulillah kalau di sekitar sini gak ada Wahabi kan mas ya. Iya, karena Saya bahkan mengharap mas, andai kan ada Wahabi satu, saya pasti akan datangi live mas. Bener mas. Ada satu saja Wahabi, saya akan datangi sendiri mas ya. Saya akan live. Mari kita buktikan kalau Wahabi memang di atas sunnah. Oke. Atau mereka menentang sunnah. Oh ya. Untung ya di sekitar saya gak ada, di sini aman-aman. Jadi Wahabi gak laku nih NMS. Gak laku, Wahabi gak laku ya, Ya. karena memang ajarannya dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik.
Ketir lah mereka Ketir. di sini. Kita Jangan ketir. ngarep hidup Wahabi di sini. NU neng kene ya, Nahdlatul Ulama. Oke, kita tetap di semboyan akta tadi bersama malaikat mengawal NU di dunia maya. Ya, jangan, saya juga menyarankan sampean aktif di Twitter juga, Mas. Ya, saya pikir-pikir lagi Mas ya. Aktif di Twitter. Ya meskipun nggak sampean, maksud saya sampean aktif di punya akun Twitter, kemudian share video cuplikan di Twitter Anda, share ya akun YouTube-nya. Kadang gini Mas ya, semakin kita sibuk di media maya itu, dunia maya, kadang kita sibuk belajar Mengaplikasikannya lagi. belajar ya. Kadang kita butuh baca-baca kitab dan teman-teman juga seperti itu Mas. Ya mungkin teman-teman aja yang lain. Berarti cukup di YouTube ya? Ya cukup di YouTube. Cukup Itu pun di saya YouTube. terpaksa sebenarnya Mas. Terpaksa sebenarnya. Oke, sahabat Jas Ansor, jumpa sahabat Ansor. Menarik ya sahabat Sani Uye ini, dari tadi kita berbicara panjang lebar tentang keadaan kita di dunia maya, bagaimana mereka minhum itu ya habis-habisan nyerang, membodohi kita, Tapi gak mempan kan? nggak mempan. Untung ada Sani Uye. Nah, tugas kita ke depan adalah kita mendukung, Saling mendukung Mas. saling menguatkan channel-channel yang ya berafiliasi dengan kita. Nah, NU harus bersatu. NU harus bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Kalau katanya sahabat Karim kemarin ketika ngaji digital itu, wah kita sering kali ketika kegiatan darah dan nyawa katanya, ya kan ya. Siapa kita katanya NU, Semangat. tapi untuk subscribe, untuk like Gak ada kan ya? gak ada, gimana? Itu yang disayangkan Apa sebenarnya. takut riak mungkin Mas? Oke, sahabat Sani Uye, kita sambung lagi kapan-kapan. Pokoknya saya minta saya Sani Uye dukung channel ini Ansor ya, karena ini benteng akidah kita Nahdlatul Ulama. Oke. Jangan lupa like Sampai subscribe subscribe, komen dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kita sambung kapan-kapan lagi Insya Allah. ketika ada Momen atau momen. Kalau saya nanti mungkin nyari momennya di Twitter, Mas. Insya Allah. Nyari momennya di Twitter. Kalau memang itu bisa masuk ke sampean, saya konsultasikan ke sampean. Nanti kita bahas di sini. Oke, gimana? Oke. Gitu ya? Insya Allah sudah. Oke, mungkin itu saja sahabat-sahabat Jas Ansor. Kita jumpa lagi dengan pemateri-pemateri yang lain, bintang tamu bukan pemateri ya, bintang tamu yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.